Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Halo, apa kabar Sobat Misteri dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki yang berlipat buat kita semua. Kali ini episode yang kedua, kelanjutan dari kisah kemarin ya, kisah santet, cinta ditolak dukun bertindak. Singkat cerita, Mas Irwan ini sakitnya tidak kunjung membaik, malah semakin parah. Dan sakitnya ini sudah berlalu sekitar 1 tahun. 1 tahun sakit semakin parah, dan pengobatan ini apapun yang didengar dilakukan, dari ke orang pintar, ke kiai, ke dokter spesialis, obat jalan. Karena kemarin Mas Irwan dirawat inap ini malah tambah parah sebenarnya. Jadi pengobatan apapun ditempuh, sampai orang tua Mas Irwan ini pakai pengobatan ramuan Jawa, kayak jahe direbus, kayak pakai madu, terus ada temulawak direbus, diparut gitu, direbus, diminum. Mas Irwan ini nggak ada efek. Tapi anehnya Mas Irwan di sini gini, biarpun Mas Irwan ini sakitnya parah, tubuhnya lemas, tapi Mas Irwan ini makannya banyak. Makan itu banyak sekali, makan banyak. Sehari aja itu kadang pas bosen makan bubur itu Mas Irwan minta lontong, dibuatin lontong sama ibunya. Itu habis 3 plastik lontong itu ya, yang diplastikin. Telurnya aja sehari Mas Irwan bisa habis 1 kilo untuk makan Mas Irwan. Jadi orang-orang ini menganggap Mas Irwan ini gimana, sakit kok doyan makan, tapi nggak kunjung membaik, badannya lemas, badannya semakin kurus, mukanya semakin pucat. Jadi orang-orang ini bingung sebenarnya, bingung dengan keadaan Mas Irwan. Orang-orang yang datang silih berganti menengok Mas Irwan ini sebenarnya sudah agak-agak bosan. Hanya tinggal beberapa orang yang kebetulan itu sahabat Mas Irwan atau saudara Mas Irwan, tinggal itu aja yang menjenguk. Yang tetangga-tetangga ini sudah nggak menjenguk, karena Mas Irwan ini aneh sakitnya. Kadang kalau malam ini Mas Irwan berteriak-teriak kayak orang ketakutan. Siang juga berteriak-teriak kayak orang ketakutan. Mas Irwan ini sering-sering bercerita sama sahabatnya, kalau aku ini kalau pas malam, kalau pas mau tidur itu ada seolah-olah di genteng rumah ini ada semacam makhluk kayak kelelawar, dia menggantung di genteng. Mukanya kayak kelelawar, kadang terbang menempel di dinding, pindah menempel di dinding. Dan kadang juga itu ada makhluk yang nggak ada kepalanya, cuma badan, nggak ada kepalanya. Terus ini kuku-kukunya ini melengkung sampai kayak celurit, dan itu berusaha mencakar-cakar Mas Irwan, sehingga Mas Irwan ini berteriak-teriak ketakutan. Kadang kalau di siang hari ini Mas Irwan seolah melihat dirinya itu ditandu kayak gendoso gitu, dipikul orang gitu, kayak Mas Irwan kayak melihat itu. Kadang Mas Irwan, itu kan saya kok dipakai gendoso gitu. Jadi Mas Irwan berteriak ketakutan, berteriak. Kadang piring di meja itu dibanting, dilempar untuk melempar bayangan-bayangan itu. Kadang gelas dibanting, kadang meja itu dibalik, karena Mas Irwan ini ketakutan. Sehingga orang-orang ini menganggap kalau Mas Irwan ini kayak orang depresi, kayak orang gila.
Tapi sebenarnya Mas Irwan ini sadar kalau saya ini waras, Mas Irwan ini nggak gila. Kadang juga Mas Irwan saking bingungnya pikiran, suntuk pikiran, ini Mas Irwan pergi ke belakang rumah di kebun, berdiam diri sendiri sambil meratapi dirinya, kenapa saya bisa seperti ini, kenapa sakit saya nggak kunjung sembuh, sehingga orang-orang rumah ini bingung. Kadang nyari Mas Irwan, "Duh, Irwan di mana ya, kok Irwan nggak ada di kamar, Irwan nggak ada di ruang tamu." Mas Irwan ini menyendiri bingung Mas Irwan. Terus akhirnya suatu saat ini Mas Irwan dikunjungi di situ sesepuh desa, di situ kiai sesepuh desa datang menjenguk Mas Irwan. Dan Mas Irwan ditanya, "Kamu sakit sudah berapa lama?" "Sekitar 1 tahun." "Awalnya gimana?" Mas Irwan cerita kalau awalnya seperti ini. Dan sesepuh desa itu berkata seperti ini, "Kamu ini sebenarnya kalau menurut pandangan saya itu ada yang ngerjain. Seseorang ini kalau nggak salah itu menaruh perasaan sama kamu, tapi kamu nggak merespon sehingga orang ini sakit hati. Dan orang ini menginginkan kamu, kalau sepengetahuan saya, kamu ini diharapkan kalau nggak mati gila." Mas Irwan seketika kaget, "Ya Allah Gusti, kenapa kok sampai bisa seperti ini?" Mas Irwan setengah nggak percaya, tapi sesepuh desa itu bilang seperti itu. Dan sesepuh desa itu emang ahli spiritual sebenarnya. Tapi sesepuh desa itu mengatakan hal yang beda juga. Apapun yang diinginkan itu cuma manusia yang menginginkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kamu kesehatan, kamu akan sehat. Tergantung nanti bagaimana perjalanan kamu. Toh seandainya kalau kamu emang digariskan mati seperti ini, kamu juga nggak bakal bisa sehat. Tapi seandainya kamu masih digariskan untuk sehat, untuk bisa sembuh seperti semula, kamu akan sembuh. Nah, kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kesembuhan itu ada. Ono loro, ya ono tombo, istilahnya seperti itu. Jadi sesepuh desa itu akhirnya minta izin pulang, dan Mas Irwan pasrah sebenarnya, sudah pasrah dengan keadaan. Terus akhirnya Mas Irwan ini punya saudara jauh datang menjenguk, dan saudara jauh itu memberi saran, "Ayo kita berobat lagi di rumah sakit yang lebih bagus, siapa tahu di sana kita menemukan kesembuhan." Akhirnya keesokan harinya Mas Irwan ini dibawa ke rumah sakit yang lebih bagus, yang lebih spesial mungkin lah. Nah, di sana Mas Irwan ini berobat selama 6 hari. Di situ opnam selama 6 hari. Tapi di situ Mas Irwan ini malah rambutnya ini semakin rontok. Mungkin itu efek obat atau apa, Mas Irwan nggak tahu. Tapi yang pasti ketika Mas Irwan pegang-pegang rambut ini, ketika ditarik ini, rambut di tangan ini banyak sekali. Sehingga Mas Irwan ini, ya Allah Gusti, apa ini emang sudah takdirku? Dari Mas Irwan ini semakin ciut. Tapi Mas Irwan untung punya orang tua yang sangat kuat, sangat tabah, sehingga orang tua Mas Irwan ini semakin menguatkan Mas Irwan bahwa kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Ibu dan ayah selalu di dekatmu, selalu mendoakanmu. Kamu gak usah khawatir, kamu pasti sembuh. Kamu pasti nanti suatu saat bisa seperti dulu, bisa berkeluarga. Kamu akan sembuh. Kamu anakku yang luar biasa. Kamu hebat. Dengan dikasih support orang tuanya, Mas Irwan semakin kuat hatinya. Tapi kenyataannya berobat di situ juga nggak ada efek, nggak ada perubahan. Mas Irwan semakin drop keadaannya. Akhirnya Mas Irwan minta pulang, dan akhirnya Mas Irwan pulang ganti Mas Irwan lanjut berobat jalan. Sebenarnya masih berobat jalan itu
Mas Irwan itu tensi darah itu sebenarnya tinggal 70, kadang ngedrop sampai 60. Jadi Mas Irwan ini, mata Mas Irwan ini ketika melihat ini sudah nggak jelas, buram-buram. Kalau melihat ini sudah nggak jelas. Bahkan Mas Irwan ini kalau pakai baju itu rangkep-rangkep, pakai kaos dalam, pakai kaos lengan panjang, pakai jaket, pakai celana, pakai sarung. Karena badan Mas Irwan ini sudah nggak kuat kalau kena angin. Bahkan Mas Irwan ini jarang keluar rumah kalau nggak pergi berobat. Jadi di dalam rumah sambil ngelihatin orang-orang berlalu lalang di depan rumah, Mas Irwan sambil membayangkan kapan ya saya bisa sehat, bisa sembuh lagi. Dan pengobatan terus berjalan. Dan suatu ketika Mas Irwan ini kedatangan ini paleknya datang bawa orang pintar untuk mengobati Mas Irwan. Dan orang pintar itu sebenarnya orang-orang ini ya, orang jauh ya, itu sengaja didatangkan sehingga orang pintar itu nginap di rumah Mas Irwan, nginap sekitar ada 3 hari. Dan Mas Irwan ini malah kayak orang rada-rada kerasukan, kadang marah sendiri, kadang diem, diomongin gak nyambung gitu. Akhirnya orang yang menginap ini melakukan ritual di situ. Ada selamatan ya istilahnya, ada bubur, ada nasi, ada ayam yang diingkung di situ. Ketika di selamatan itu tiba-tiba orang pintar itu ini istilahnya mental sehingga kursi yang tempat duduk orang pintar itu sampai malik gitu, sampai ambruk. Dan orang pintar itu seketika baca kemat-kamit mantra dan orang pintar itu roboh lagi. Dan akhirnya orang pintar itu berkata, saya minta maaf nak, saya nggak mampu, ini benar-benar kuat. Kalau saya terusin, ini nyawa saya yang terancam. Saya minta maaf ya nak, saya hanya bisa mendoakan kamu semoga kamu bisa sehat lagi. Saya tak minta izin pulang saja karena saya merasa nggak mampu. Dan akhirnya orang pintar itu pulang. Terus ayahnya Mas Irwan ini dengar lagi kalau di daerah ibaratnya itu tetangga desa, tetangga kecamatan itu ada orang pintar. Ayah Mas Irwan itu datang ke situ, datang sambil ngojek, datang ke situ. Nah di situ orang pintar itu ngasih syarat bahwa anak iku syarati ngger, anak syarati kamu ambil tanah 7 kuburan dengan kamu berjalan. Nanti setelah kamu ambil tanahnya, kamu bacain Al-Fatihah, tanah itu kasih air biar menjadi seperti lumpur, dan tanah itu balurkan ke seluruh tubuh anak kamu selama 7 hari. Dan itu pun dilakukan orang tua Mas Irwan. Orang tua Mas Irwan berkeinginan bahwa anaknya bisa sembuh lagi, karena orang tua Mas Irwan ini sebenarnya sangat sayang sama Mas Irwan. Apapun pengobatan itu ditempuh, dan akhirnya itu dilakukan. Mas Irwan diluluri tanah kuburan selama 7 hari, dan tiap hari itu ada selamatan dengan berbagai syarat. Ada nasi golong, nasi kluban, ada bubur abang, ada ingkung ayam hitam itu dilakukan selama 7 hari. Tapi Mas Irwan ini nggak ada perubahan. Mas Irwan ya tetap seperti itu, tetap sakit tambah parah. Terus akhirnya Mas Irwan ini itu punya pendirian sendiri. Mas Irwan merenung berpikir. Akhirnya Mas Irwan berkata seperti ini, seperti ibaratnya itu pamit
pamit sama ibunya, Bu, pengobatan ini sudah berjalan lama, ini sudah sekitar 2 tahun Bu, saya sakit, saya sudah diobatin ke dokter, saya sudah pernah opnam 2 kali ke orang pintar, ke kiai, itu sudah banyak sekali Bu biaya yang Ibu keluarkan, dan tabungan Mas Irwan juga sudah habis, tabungan Ibu sudah habis, bahkan Ibu Mas Irwan ini sempat menjual 2 ladang untuk pengobatan Mas Irwan, sehingga keluarga Mas Irwan ini benar-benar habis-habisan, sehingga untuk makan aja sudah susah karena sudah nggak ada yang kerja, apapun yang punya dijual untuk pengobatan Mas Irwan. Akhirnya Mas Irwan ini memutuskan minta izin pada orang tuanya bahwa saya sudah nggak usah diobatin Bu, saya pasrah sama Tuhan saja, saya minta pamit, seandainya ini memang jalan terakhir saya pergi meninggalkan Ibu, saya ikhlas dan saya minta maaf sama Ibu jika ada kesalahan saya yang saya sengaja atau nggak sengaja. Saya minta maaf sama Ibu, minta maaf sama Bapak. Dan akhirnya Mas Irwan ini mengambil air di ember, kaki Ibu Mas Irwan dan kaki ayah Mas Irwan ini dimasukin ke ember bersamaan, dicuci Mas Irwan, dicuci di situ, dicuci. Dan Mas Irwan itu meminum air bekas cucian kaki orang tuanya Mas Irwan, berharap apapun kesalahan Mas Irwan, orang tua Mas Irwan ini ikhlas memaafkan. Dan Mas Irwan berpikiran pergi dengan tenang. Dan akhirnya ibu Mas Irwan dan ayah Mas Irwan ini menangis, meneteskan air mata, nggak tega sebenarnya. Ya Gustile, kamu saya besarin, aku ingin melihat kamu berumah tangga kok, malah akhirnya kok seperti ini. Ya sudah, kalau ini sudah jalan terakhir buatmu, kalau kamu memang sudah berpikiran seperti itu, Ibu ikhlas, karena Ibu juga sudah nggak punya biaya untuk berobat, untuk makan aja sudah susah. Kalau kamu sudah nggak mau berobat lagi, ya nggak apa-apa, itu sudah pilihan kamu. Tapi setidaknya selama ini ibu dan ayahmu sudah memperjuangkanmu sampai sejauh ini. Dan akhirnya mereka berpelukan. Terus Mas Irwan ini gini, Mas Irwan itu selepas minum air dari ember bekas nyuci kaki ibu dan ayahnya, Mas Irwan ini malah berpuasa. Mas Irwan ini berpuasa, Mas Irwan ini tirakat menurut keyakinan Mas Irwan sendiri. Mas Irwan tirakat, puasa tiap hari puasa. Orang-orang juga bingung, loh, sakit kok malah puasa gitu. Nanti malah tambah parah kalau nggak makan. Jadi Mas Irwan ini tubuhnya semakin kering tubuh Mas Irwan. Puasa itu sekitar ada 6 bulan, Mas Irwan puasa. Akhirnya di suatu malam ini Mas Irwan mimpi bertemu seseorang, dan itu tetangga desa sebenarnya, dan dia juga seorang kiai, seorang ahli spiritual juga. Dan Mas Irwan mimpi ketemu tetangga desa, sebut saja namanya Pak Ali. Pak Kiai Ali ini datang ke mimpinya Mas Irwan. Suatu malam Mas Irwan bermimpi bertemu Pak Ali. Pak Ali menjenguk Mas Irwan dengan berkata, "Loh Wan, kamu sakit kok belum sembuh? Sudah berapa tahun Wan?" "Sudah ada 2,5 tahun Pak." "Wah udah lama ya Wan. Gini loh Wan, kamu datang ke rumahku tak obatin." Akhirnya Mas Irwan ini terbangun. "Loh kok saya mimpi didatangin Pak Ali, disuruh datang ke rumahnya Pak Ali." Sebenarnya Pak Ali ini satu-satunya orang pinter yang belum didatangi Mas Irwan. Mungkin Mas Irwan agak lupa atau gimana. Ini kelewatan sebenarnya, belum didatengin. Dan akhirnya keesokan harinya Mas Irwan ini cerita sama sepupunya, namanya Mas Arif.
Rip, aku semalam mimpi didatengin Pak Ali, suruh datang ke rumahnya mau diobatin. Dan Mas Arif saat menjawab, nanti malam Mas tak anterin ke sana. Siapa tahu di sana Mas Irwan bisa disembuhkan. Beneran ya Rip? Iya Mas, nanti habis maghrib ya Mas. Iya Rip, selepas maghrib ini Mas Arif ini mengantarkan Mas Irwan ke rumahnya Pak Ali. Dan di situ Mas Irwan ini bercerita bahwa semalam Pak saya bermimpi ketemu jenengan, saya disuruh datang ke sini mau diobatin. Loh, mimpi ketemu aku Wan? Iya Pak. Mimpinya gimana Wan? Ya mimpi kalau saya mau diobatin jenengan. Oh iya Wan, ya Wan. Ayo Wan, sini tak pijitin dulu. Dan segitu dipijitin, dilus-lus dipijitin. Dan akhirnya Pak Ali ini ngajak Irwan ke sebuah kamar. Ayo Wan, masuk ke kamar dulu. Masuk ke kamar, buka bajumu Wan. Baju Mas Irwan dibuka dengan didampingi Mas Arif. Badan Mas Irwan ini ditulisin raja, ditulisin ayat-ayat suci Al-Quran, ditulisin di raja. Terus pesan Pak Ali, nanti setelah 3 hari kamu kesini lagi ya Wan, kamu harus bawa piring, terus bawa telur, bawa daun sirih. 3 hari berikutnya Mas Irwan didampingi Mas Arif datang ke rumahnya Pak Ali. Ketika itu selepas sholat maghrib ya, selepas sholat maghrib datang ke rumah Pak Ali. Dan di situ piring yang dibawa Mas Irwan ini ditulisin ayat-ayat suci juga, ditulisin ayat suci, telurnya juga ditulisin ayat-ayat suci juga, daun sirih ditulis ayat suci. Terus Mas Irwan ini diajak masuk ke kamar lagi dengan didampingi Mas Arif. Mas Irwan disuruh buka baju, terus buka celana panjang. Mas Irwan kebetulan pakai celana pendek, itu dibuka. Badan Mas Irwan ini seperti diurut tapi dengan mungkin dengan tenaga dalam mungkin ya, itu ada gerakan-gerakan tertentu. Dan telur itu diletakkan di perut, di dada, dan satunya di kaki. Itu telurnya 3, telur ayam kampung. Dan di situ telur ini bergerak-bergerak. Ketika Pak Ali membacakan ayat suci, telur ini bergerak gitu. Setelah selesai ritual, telur itu dipecah. Rip, telurnya pecah Rip, pecah di atas piring. Telur itu dipecah, Rip di atas piring, dipecah, satu lagi ambil dipecah, satu lagi ambil dipecah. Coba Rip, cari ada apanya. Arif seketika dengan tangannya ini ngadu-ngadu telur di piring, diadu-adu, nggak ada apa-apa Pak. Coba kamu baca surah Al-Fatihah. Arif seketika baca surah Al-Fatihah. Sudah Arif, sudah Pak. Coba itu lagi piringnya yang ada telur, diaduk-aduk sama tangan. Dan Arif ini kaget seketika, Arif menemukan jarum, 3 jarum besar sekali. Itu ada satu jengkal jarum itu. Loh, Pak, ini ada jarum 3, jarumnya besar-besar Pak. Dan jarumnya itu sudah berkarat. Terus Arif bilang begini, loh Pak, ini seandainya di dalam telur pasti kan kelihatan Pak, soalnya telur sama jarum ini panjangan jarum. Iya Rip, logikanya seperti itu. Tapi ketika barang itu ada di dalam telur, barang itu lemas seperti rambut Rip. Ketika itu sudah dipecah, barang itu menjadi kaku, menjadi wujud aslinya. Kenapa jarum itu berkarat? Karena jarum itu sudah lama di dalam tubuh Irwan ini. Seketika Pak Ali ini mengambil plastik. Udah Rip,
tak masukin plastik aja, langsung buang ke kali, dimasukin ke plastik, semua plastik. Ketika di dalam plastik, jarum ini tiba-tiba hilang, dipenyet-penyet gitu, loh jarumnya kok hilang. Lalu Pak Ali ini melakukan ritual dengan baca doa, dan itu seperti ada hawa angin masuk, dan seketika ada kelelawar masuk. Nggak tahu dari mana arah datangnya kelelawar itu, tiba-tiba ada di dalam kamar, dan kelelawar itu menyambar Pak Ali. Dan Pak Ali dengan tenang, dengan kemampuan spiritualnya, kelelawar itu seketika hilang. Sudah, ini buang, ini cepat buang. Dan sambil menunggu Arif membuang jarum itu, membuang di kali, Mas Irwan ini dipijit sama Pak Ali. Pak Ali bilang gini, "Wan, ini saya balikin atau gimana? Ini orangnya sungguh tega loh, Wan. Ini kamu ibaratnya kalau nggak mati ya meninggal. Untung kamu kuat, untung kamu ada yang melindungi. Allah masih sayang sama kamu." Seketika Mas Irwan menjawab, "Nggak usah Pak, nggak usah dibalikin. Ini saya tinggal sembuhnya Pak. Saya ikhlas apapun yang terjadi, saya ikhlas karena selama ini sudah saya jalani. Masalah dosa itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Ketika dia sudah mau bertobat, saya sudah memaafkan Pak. Saya nggak menaruh dendam. Saya memaafkannya. Siapapun dia, saya nggak tahu siapa, tapi yang berbuat sama saya memaafkannya." Dan akhirnya Arif datang. Arif ini menangis. Arif menangis melihat saudaranya ini terkapar lemas. Mas Irwan juga menangis ya, menangis bersyukur sudah melewati semua ini. Mereka menangis sambil berpelukan. Dan Pak Ali, "Ini masih rezekimu, Wan. Kamu insya Allah kamu bisa sehat, kamu bisa pulih. Tapi masih menunggu waktu yang lama, Wan. Mungkin 5 bulan sampai 7 bulan kamu baru pulih. Dan kamu harus menerapi diri kamu sendiri dengan banyak-banyak minum air putih, supaya peredaran darah kamu lancar lagi, dan efek-efek yang ditimbulkan dari barang kiriman itu hilang, Wan." Dan akhirnya Mas Irwan ini mengucapkan terima kasih. Mas Irwan pulang ke rumah. Mas Irwan pulang ini sampai rumah, Mas Irwan menangis. Dan Arif ini juga ikut menangis. Orang tua Mas Irwan bertanya, kenapa kok pada nangis? Dan akhirnya Mas Arif ini bercerita bahwa tadi seperti ini. Dan akhirnya orang tua Mas Irwan juga ikut menangis. Singkat cerita, 5 bulan 7 bulan berlalu, Mas Irwan ini alhamdulillah diberi kesehatan lagi. Mas Irwan juga badannya sudah lumayan gemuk lagi. Mas Irwan juga sudah bisa aktivitas lagi. Dan akhirnya Mas Irwan ini kenal sama tetangga desa, dan akhirnya Mas Irwan menikah, dan akhirnya Mas Irwan ini sudah dikaruniai anak. Dan cukup sekian, semoga cerita Mas Irwan dan saya sampaikan di channel ini semoga bisa terhibur, bisa mengambil segala hikmah. Jika ada salah kata, saya pribadi minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.